Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat kita bisa ngobrolin isu-isu terkini di bidang politik, ekonomi, dan juga jaminan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptora Harja, dan saya kali ini ditemani oleh co-host saya Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Halo Ibu Dina, kabarku ini kayaknya diulang-ulang mulu ya Bu ya. Kabarku baik. Bagus dong. Masa Ya kalau baik sih. Ya, okay. Semoga selalu baik sih Bu Dina jawabnya. iya dong, nggak apa-apa. Kalau yang kayak gitu diulang nggak apa-apa. Oke. Bu Dina pasti baik kan sama keluarga juga kan? Bisa terlihat dari wajah Ibu Dina yang sangat cerah dan bahagia hari ini. Mungkin karena masih pagi, Nadila tuh tiba-tiba mendengar sesuatu yang berulang tuh masih ya kita rekaman pagi-pagi soalnya Nat ya. Oke, kita kayak dejavu gitu Bu, kayak Nadila apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya tadi malam juga ketemu ya. Benar Ibu. Ya saya baik-baik aja, keluarga dan keluarga besar juga baik-baik saja, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke. Sekarang 1 Oktober kita rekaman apa? Oke, Ibu Dina. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 kita merekam podcast Nyambung episode ke-19 nih Ibu Dina. Jadi rencananya hari ini kita akan diskusi soal pekerja migran Indonesia ya Ibu ya, atau PMI. Jadi aku pikir berhubung aku lagi terpapar banyak sekali pengetahuan soal PMI sepanjang minggu ini, malah semakin dikasih tahu, malah semakin tahu kalau aku banyak gak taunya Bu Dina. Aku semakin penasaran, oh ternyata selama ini aku gak tahu gitu loh. The paradox of plenty. Gitu Bu Dina. Jadi aku pikir seperti itu, terus kebetulan aku bisa ngobrol sama Bu Dina setiap minggunya. Jadi aku ambil kesempatan ini Bu Dina mungkin untuk tanya-tanya lebih lanjut kali ya sama Ibu Dina ya. Terlebih kan Ibu Dina itu anggota tim ahli BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terus Ibu juga terlibat dalam kegiatan pemberantasan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking di Indonesia. Ibu juga sempat juga di ASEAN dari sektor pekerja migrannya juga. Ibu Dina tahun ini mendalami soal pekerja migran sektor sawit dan juga terlibat di Kemenko Marves soal perikanan tangkap di ABK-nya ya Ibu ya. Jadi aku privilege banget Bu Dina bisa ngobrol sama Bu Dina. Intinya itu sebenarnya di dalamnya itu memang banyak ceruk-ceruknya. Jadi kita tidak cukup hanya mendalami satu isu ini setahun, 2 tahun. Akhirnya begitu kita masuk terus harus didalami terus, gitulah intinya Nat. Oke, kita bincang-bincang soal pekerja migran Indonesia ya. Kebetulan minggu ini kita memang sibuk sekali itu isu pekerja migran. Minggu depan juga masih. Minggu depannya lagi masih. Minggu depannya lagi masih. Sampai akhir bulan, sampai awal November juga masih ya Bu? Iya, sampai awal November. Jadi memang kami sedang intensif-intensifnya menangani pekerja migran. Ada sejumlah kegiatan berturut-turut. BP2MI ya, sedikit tentang BP2MI. BP2MI itu dulu dikenal namanya BNP2TKI, mungkin teman-teman lebih familiar. BNP2TKI itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi ceritanya sejak ada lahir Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu menggantikan istilah TKI menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi sejak Undang-Undang 18 2017 itu berlaku, undang-undang yang sebelumnya soal TKI di nomor 39 2004 itu resmi diganti. Dan nama BP2MI itu sendiri baru tahun 2019-an ya, akhir setahu saya. Jadi tahu nggak kenapa diubah namanya dari TKI jadi PMI? Repot-repot amat ya. Kenapa Ibu Dina? Kan di tingkat internasional kan namanya juga pekerja migran ya, berarti bukan hanya kita yang harusnya melindungi, tetapi juga diakui perlindungannya oleh seluruh negara. Jadi rujukannya
perlu internasional. Nah, kalau kata yang digunakan itu tenaga kerja, itu tidak dikenal di tingkat internasional. Itu domestik lah ya istilahnya. Kalau di luar negeri kita menyebutnya pekerja migran ya. Jadi migrant worker Ibu ya, migrant workers, betul. Nah, di tingkat internasional di PBB kan ada konvensinya, namanya UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Jadi di PBB aja menyebutnya Rights of Migrant Workers and Families ya, keluarganya. Itu tahun 18 Desember 1990. Di ILO, International Labour Organization, juga ada standards on migrant workers. Gitulah kira-kira. Jadi basic dulu ya, siapa tahu bingung ini ngapain BP2MI itu apa ya gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, terima kasih dulu nih untuk para subscriber yang saya lihat tadi barusan cek nambah terus, asik. Semoga Anda menikmati dan merasa mendapatkan manfaat dari podcast kita ini. Memberi semangat juga buat kami yang setiap minggu menyiapkan materi. Kalau punya ide, jangan ragu-ragu untuk share. Bisa kontak ke saya atau tulis di situlah, dikasih komen ya. Kalau buat yang sudah share, komen juga kasih like. Thank you so much. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik. Hari ini kamu mau tanya apa, Nat? Oke, Ibu Dina, aku sebenarnya lagi intens banget sih Ibu Dina perasaanku sama para pekerja migran Indonesia, karena balik lagi terpapar isunya banget ya Bu Dina ya beberapa minggu terakhir. Lalu kemarin aku sempat juga Bu Dina baca berita bahwa tingkat perdagangan orang di salah satu provinsi tersayang kita di Indonesia, itu di NTT, itu lagi meningkat Ibu. Jadi banyak orang yang dipulangkan pakai peti mati, dan mereka tuh banyaknya dibilang kalau mereka itu adalah para pekerja migran yang tidak terdokumen. Jadi mereka yang keluar Indonesia itu tanpa dokumen, dan itu menurutku itu sangat menyayat hati banget ya Ibu Dina ya. Itu sampai di sana itu sepertinya udah jadi hal yang quote unquote normal, karena banyak sekali PMI non dokumen yang pulang jadi jenazah gitu. Jadi itu sih salah satunya kenapa mungkin aku mau diskusi tentang PMI sama Bu Dina. Terus ditambah aku juga dapat kesempatan ya Bu Dina beberapa bulan yang lalu untuk juga ikut memulangkan PMI kita yang non-dokumen. Jadi dia ditangkap di border karena ternyata perginya perusahaan agensinya itu tidak berdokumen, ilegal. Jadi dia dipulangkan, dia ditangkap di Batam, mau ke Singapura, tapi tertangkap di Batam. Jadi dipulangkan ke daerah asalnya di Malang. Jadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga, Bu Dina, aku ngerasa privilege banget. Bisa jalan-jalan nih. Nadila nih juga anggota tim saya di BP2MI, mewakili Sinergy Policies ya. Iya Ibu, aku merasa privilege banget, aku bisa belajar langsung, bahkan aku bisa ngobrol sama para PMI yang sebenarnya apa sih, kayak kita kerjanya dari belakang laptop, tapi akhirnya bisa ketemu sama orang-orang yang harusnya kita bantu gitu kan Bu Dina ya. Jadi mereka tuh cerita kalau misalnya mereka nggak sadar kalau misalnya mereka undocumented, orang disuruh kerja aja, orang ditelepon, disuruh ke bandara, ya nanti tinggal diterbangin. Nggak pernah ketemu orangnya juga sih, siapa yang nyuruh terbang, tapi ya udah dibeliin tiket, ya pergi aja gitu kan. Terus mereka ini juga dipulangkannya pun mereka merasa bingung karena itu membutuhkan periode yang sangat lama. Mereka tuh dipulangkan dari Batam ke yang waktu itu Mbak yang aku temenin pulang itu ke Malang, butuh waktu hampir sebulan. Jadi dipindah dari Batam ke Serang, ke Jakarta, ke Surabaya, lalu ke Malang gitu Bu Dina. Kayak gitu. Terus
mereka pulang pun mereka punya perasaan takut karena perusahaan agensi mereka itu yang suruh mereka kerja itu lokasinya dekat rumah mereka di Malang. Jadi saat mereka pulang pun itu nggak menjamin keselamatan mereka bahwa mereka nggak akan diusik lagi. Yep. Jadi walaupun udah dipulangkan nih sama negara, dibantu dipulangkan ke rumahnya, tapi bisa aja suatu saat orang-orang dari agensinya mereka itu ngetok pintu mereka untuk kayak, mana kemarin kan udah saya modalin, udah tes PCR, udah dapet tiket pesawat, udah dari Malang ke Singapura, karantina di Singapura berapa hari itu di hotel kan saya modalin. Masa kan nggak mungkin dilepas aja jadi kayak orang nggak kenal gitu kan Ibu Dina. Terlebih agensinya belum diproses sama negara. Seperti itu. Jadi ada kekhawatiran pas aku ngobrol sama mereka seperti itu. Ya kesel nggak, Nat? Dia kesel nggak dipulangin? Yang aku ngobrol sama mereka sih, mereka lebih kebingung sih, Bu. Bingung, oke. Lebih kebingung dan kesel. Kalau dari aku ngobrol sama mereka ya, mereka sih keselnya sama agensinya karena mereka dibilangnya ini legal, ini documented. Tapi kok tiba-tiba saya digerebek terus saya dipulangin, kan saya bingung. Saya kan kepikirannya mau kerja, udah ngabisin berapa waktu karantina, malah dipulangin lagi gitu kan. Itu kan energi sama waktu mereka terbuang, apalagi dipulanginnya prosesnya panjang seperti itu Bu Dina. Gitu. Jadi mereka lebih ke kesal dan bingung ke agensinya. Kayak gitu. Tapi menurutku yang aku lihat juga itu mungkin kurang follow up ya Bu ya. Jadi itu ada kesempatan besar bahwa mereka kalau misalnya mau pergi lagi pun, dikirim lagi pun sama agensinya mereka selanjutnya, itu ya bisa-bisa aja. Karena habis dipulangkan ya udah gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi aku mau tanya sih ke Ibu Dina, apakah sebenarnya semudah itu ya Bu Dina untuk para calon PMI ini keluar pergi dari border kita, Ibu, tanpa dokumen dan tanpa tercatat? Aku dengar juga sebenarnya kita bisa bekerja jadi PMI meskipun tanpa KTP ya Ibu ya, di beberapa daerah ya. Kalau misalnya kita mau jadi buruh atau gitu, apalagi bikin KTP kalau di daerah-daerah itu lama sekali Bu Dina. Iya, jadi kalau coba kita sisir dari jenis pekerjaannya ya. Jadi teman-teman yang mungkin berpikir isu pekerja migran itu ada satu konotasi yang miring ya. Selama ini orang bekerja migran itu seakan-akan pekerja tanpa keterampilan, pekerja yang dibayar murah gitu ya. Ada satu konotasi negatif yang melekat pada kata pekerja migran, apalagi dulu waktu namanya TKI ya, orang berpikirnya selalu seperti itu. Apalagi dulu pernah ada kata TKW juga ya, tenaga kerja wanita itu. Nah, coba kita cek jenis pekerjaannya apa. Kalau Mbak yang kamu tangani di Malang, mau kerja apa dia? Jadi dia itu sebelumnya udah pernah Ibu jadi PMI. Beliau sebelumnya itu kerja di pabrik, tapi beliau katanya itu yang temenin bosnya. Jadi beliau yang jadi asisten bosnya. Jadi yang mungkin iya bantu bos pabrik itu di ruangannya seperti asisten sih Bu. Jadi yang memastikan makan, memastikan nyaman gitu. Nah, memastikan kayak gitu ya. Kebutuhannya terpenuhi gitu Bu. Tapi pas dia mau apply lagi, dia apply jadi babysitter. Oke, jadi ada beberapa jenis pekerjaan ya. Ada yang babysitter atau tenaga inilah ya, tenaga pendamping untuk lansia kan juga ada ya. Terus perawat juga ada. Kemudian ada yang pekerja rumah tangga. Jadi sektor domestik ya. Ada yang jadi supir. Ada yang jadi tadi tenaga administrasi. Ada yang kerja di pabrik, buruh di pabrik besar. Ada juga yang jadi buruh sawit. Nih seperti gambar di belakang. Ada juga yang sebagai ABK. Seperti ABK. Rata-rata pekerjaannya itu. Dan kalau di tingkat internasional, jenis-jenis pekerjaan itu memang umum ya, ditemukan untuk para pekerja migran. Jadi kalau disebutkan dalam konvensi PBB,
itu yang disebut dengan migrant workers itu jenisnya bisa pertama tuh frontier workers. Frontier workers itu artinya orang yang pulang pergi kerja, bisa setiap hari pulang pergi, atau seminggu beberapa kali dia pulang pergi ke negara lain, tapi rumahnya tetap di Indonesia gitu. Jadi ini orang-orang yang tinggal di perbatasan ya, kita umum temukan mereka bergerak dari waktu ke waktu bekerja di negeri seberang gitu kan, literally negeri seberang ya. Itu disebut pekerja migran juga. Kemudian tadi yang kerja sebagai fisherman, dia bekerja di kapal asing, itu juga migrant workers. Atau yang bekerja di, ini satu tadi kita belum sebut, offshore installation, instalasi lepas pantai ya, orang-orang. Kan nggak hanya orang yang kerja di perusahaan besar ya, tapi bagian mekanik atau apalah yang kerja di lepas pantai biasanya, tapi wilayah lepas pantai itu bukan yurisdiksi negara Indonesia lagi, ya dia disebut pekerja migran. Atau bekerja kontrak untuk waktu tertentu di luar negeri. Tadi pekerjaan yang seperti asisten tadi kan, asisten administrasi, pekerja rumah tangga tuh masuknya ke situ. Ada juga bekerja wira swasta di luar negeri, itu juga kerja migran sebenarnya. Jadi dia memboyong keluarganya berusaha untuk mencari penghidupan di luar negeri, itu sebenarnya juga termasuk pekerja migran yang semuanya secara normatif di tingkat internasional punya standar perlindungan sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan kita kadang-kadang nggak memahami ya, dia pikir pekerja migran itu ya sudah berangkat terus hilang gitu. Jadi sebenarnya susah atau gampang tergantung keberanian orang-orangnya ya. Jadi memang dalam banyak kasus kenapa akhirnya diciptakan undang-undang perlindungan ini, kok undang-undang konvensi internasional ini, karena resiko terjadi perbudakan itu tinggi ketika bekerja di luar negeri. Ya, saya ulangi sekali lagi, jadi resiko perbudakan itu tinggi terjadi di luar negeri. Kenapa? Karena negara kita hukumnya sudah tidak berlaku lagi di luar negeri. Ketika ada tadi perlindungan internasional itu kan membutuhkan pengakuan dulu di negara tempat orang itu berada nantinya. Kalau dia kebetulan berada di negara yang memang sudah rapi sistemnya, yang kalau ada masalah ketenaga kerjaan, orangnya dengan mudah melapor, ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kebetulan kamu ditempatkan di hutan seperti pekerja sawit, atau di laut, karena di laut kan kalau kapal itu berbendera asing, kemanapun dia berlayar ya, si kapal itu, otomatis Anda pasti berada di luar negeri gitu. Hukum Indonesia nggak berlaku lagi. Kapal tempat kamu berpijak itu sudah negara lain yurisdiksinya, aturannya sudah bukan aturan Indonesia lagi. Jadi urusan ketenaga kerjaan, urusan bahkan hal-hal seperti pelecehan seksual ya, itu aturan yang berlaku di Indonesia jadi nggak berlaku di tempat lain. Jadi sangat bergantung dari tempat kamu berada gitu. Jadi makanya itu perlu dilindungi sebenarnya itu. Memang kalau berangkat sih saya pikir relatif mudah memang. Kalau tanpa dokumen. Berangkat tanpa dokumen sebenarnya memang relatif mudah. Apalagi kalau Anda tinggalnya di daerah perbatasan gitu ya. Dan Anda tahu jalan-jalan tikus gitu. Mudah. Cuman resikonya Anda bawa enggak dokumen yang melindungi Anda saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau di luar harapan di negara tujuan. Nah itu yang orang sering nggak antisipasi. Orang berpikir pergi ke luar negeri itu sama aja lah aturannya gitu. Maka mereka berani sekali gitu loh berangkat. Dan KTP itu memang sebenarnya wajib ya. Aturan internasional pun mewajibkan orang punya paspor. Nggak mungkin punya paspor tanpa ada KTP. Makanya sejumlah orang yang belum punya KTP, entah karena usia belum memadai atau memang belum pernah membuat KTP, mungkin ada masalah kependudukan yang lain sehingga dia nggak bisa
memenuhi prasyarat untuk punya KTP, akhirnya karena sangat ingin pergi ke luar negeri, pakai jasa calo. Nah, ini teman-teman juga mesti sadar ya, namanya peraturan perundang-undangan, peraturan hukum lah di mana-mana, kalau ditetapkan bikin KTP itu minimal usianya sekian. Ya itu sama di negara lain pun akan begitu. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang mengiming-imingi bilang, saya buatkan ya gitu, pasti jadi. Ya itu pasti bukan KTP yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya berangkatnya pakai KTP palsu berarti dia. Jadi nggak mungkin pakai KTP yang asli. Bener Ibu, kemarin juga sempat cerita sama mbaknya itu kalau teman-temannya juga banyak yang pergi pakai KTP, maksudnya dia banyak yang kenal itu perginya misalnya di KTP bilangnya dia umur 28 tahun, padahal sebenarnya umur 24 tahun, karena bikinnya waktu masih di bawah 17 tahun gitu, Bu Dina. Iya, padahal sayang sekali ya, kalau pertama-tama sekali kalau kita bermain umur, membuat diri kita lebih tua daripada seharusnya, risikonya itu tadi yang paling sering adalah kejahatan seksual dan perbudakan ya. Karena sebenarnya dua kejahatan itu, termasuk kejahatan besar lain seperti perdagangan manusia tadi, trafficking, human trafficking, itu sangat bisa dicegah dan hukumannya akan sangat berat bagi pelaku kalau si korban ini masih usia anak-anak. Tapi kalau kamu sudah mengaku usianya dewasa, ya otomatis kamu akan dikenakan peraturan dan diasumsikan sudah bisa berpikir dewasa, bertanggung jawab untuk diri sendiri gitu kan. Ada konsekuensi-konsekuensinya lah. Ini yang kadang-kadang orang berpikir jadi orang dewasa tuh enak ya gitu. Ada konsekuensinya juga jadi orang dewasa, termasuk ketika dia harus berhadapan dengan hukum. Gitu. Jadi memang saya kira masih minim ya sosialisasi atau pengetahuan di Indonesia terkait berangkat kerja di luar negeri itu seperti apa. Kalau sampai misalnya kamu tidak dibayarkan gajinya, si mbaknya itu kan tadi mengeluh ya, kenapa sih agensinya ternyata belum terdaftar? Ya apa namanya, prosedur untuk satu perusahaan itu bisa terus dapat izin itu memang ada aturannya. Bisa jadi perusahaan ini sama sekali belum pernah mendaftarkan, atau sudah pernah mendaftarkan tapi sudah expired izinnya, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa salahnya kalau Anda dipulangkan? Karena kalau tidak dipulangkan, dia melanggar hukum saja berani untuk izin, maka dia pasti nggak segan juga melakukan penipuan yang lain terhadap orang-orang yang berangkat. Kan sebenarnya logikanya gitu kan. Sudah terbukti, itu resiko. Ini resiko sebagai orang dewasa kalau kita tahu ada sesuatu yang melanggar aturan, kita ikut di dalamnya, konsekuensinya hukum. Gitu. Jadi masalah ini yang kadang-kadang memang kurang dipahami ya. Jadi kalau Nadila sendiri tahu nggak yang bukan pekerja migran berarti apa saja? Kalau students gitu pekerja migran nggak? Bukan ya Bu ya? Bukan. Berarti kalau aku kerja di Google di Amerika, aku pekerja migran Indonesia juga nggak Bu? Iyalah, pekerja migran. Pekerja migran. Yang bukan itu kalau kamu bekerja sebagai diplomat misalnya. Atau ditempatkan di luar negeri karena kamu bekerja di instansi pemerintah di sini gitu. Karena penugasan. Itu bukan pekerja migran. Atau misalnya kamu bekerja sebagai, kalau Amerika ada program USAID misalnya ya, program bantuan asing gitu kan, dia punya pekerja-pekerja yang ditugaskan bekerja di Afrika misalnya, itu bukan pekerja migran. Tuh, investor juga bukan pekerja migran. Kemudian refugees atau pengungsi juga bukan pekerja migran. Jadi sampai sejauh ini mudah-mudahan kelihatan ya kenapa akhirnya pekerja migran itu memang rentan sekali dieksploitasi di luar negeri karena situasinya dan kondisi orang itu juga rata-rata masih minim pengetahuan tentang konsekuensi hukum. Setiap negara itu punya aturan hukum yang beda-beda. Jadi hukuman untuk orang yang melanggar hukum juga beda-beda gitu. Kalau teman-teman perhatikan di yang berangkat ke Arab Saudi,
dengan yang berangkat ke Singapura, hukumannya juga beda kan? Kalau sampai berhadapan dengan masalah gitu di sana dibawa ke meja hijau. Nah, itu sebabnya makanya sebaiknya berangkat itu membawa dokumen yang diperlukan. Kalau enggak ya sudah terlanjur sampai di sana, mau memulangkan saja repot gitu kan. Dan tadi kamu ceritakan soal jenazah tadi. Soal jenazah itu di NTT dan mungkin di tempat lain juga ya. Setahu saya memang ada daerah yang terbiasa gitulah ya. Kalau bekerja tuh keluar negeri. Kenapa? Karena memang di dalam negeri belakangan terbatas ya lapangan kerja. Jangankan yang kerjaan administrasi gitu ya. Kerjaan ini aja deh, pertanian, perladangan itu juga makin minim jumlahnya di tanah air. Jadi orang tergiur oleh bisa bekerja sesuai apa yang dia bisa gitu kan, apa yang dia tahu. Dan katanya, dan ini kan banyak hoax yang beredar ya, kerja di luar negeri itu gajinya lebih besar. Mereka tidak mengetahui bahwa bekerja di luar negeri gajinya lebih besar karena biaya hidupnya lebih tinggi. Dan ada satu resiko tadi, belum tentu dibayarkan tepat waktu upahnya itu. Dalam banyak kasus kalau kita pakai jalur yang tidak resmi, resiko tidak dibayarkan juga semakin tinggi gitu. Jadi memang apa ya, Nat, kalau bicara soal kenapa sampai ada orang yang pergi akhirnya tanpa dokumen, pulang ketika jadi jenazah baru akhirnya punya dokumen gitu ya, baru ketahuan di alamatnya, tanggal lahirnya berapa, yang asli tanggal berapa, itu kan tidak sepatutnya lah ya kita alami itu terus-menerus. Perlu kerja-kerja bersama lah untuk menghindari ini terjadi terus. Setuju Ibu. Berarti balik lagi ya Ibu, kita terekam secara terdokumen itu bukan lagi soal kalau nggak punya dokumen nanti kalau ketahuan dihukum loh, tapi lebih ke kalau terdokumen tuh berarti hak-hak dilindungi itu pasti aman gitu ya Bu ya. Kita cari suaka kemanapun kalau kita terdokumen pasti kita tercatat, pasti kita akan cepat ditolong ya gitu ya Bu ya. Betul. Dan makanya kan kita ada kantor perwakilan ya. Negara Indonesia kan punya kantor perwakilan di luar negeri. Ini buat teman-teman yang mungkin nonton dan tertarik ke luar negeri, perlu tahu juga di luar negeri itu Anda nggak sendiri. Tetapi untuk Anda punya teman, punya pelindung, Anda harus terdaftar. Di situ pendaftarnya lewat apa? Yang perwakilan kita di luar negeri apa? Ada konsul jenderal, ada kedutaan besar. Jadi kantor-kantor perwakilan itu buat yang nggak tahu ya, ibaratnya apa ya? Kalau kita ada bahaya, kita lari ke tempat yang aman gitu. Yang namanya kantor perwakilan, ada bendera Republik Indonesia di sana berkibar. Negara lain nggak bisa masuk sembarangan ke sana. Harus izin khusus, itu dilindungi, wilayah yang dilindungi secara hukum internasional, dan itu diakui gitu. Bahwa itu punya yurisdiksi sendiri, punya kewenangan sendiri secara hukum. Jadi kalau sampai ada masalah hukum gitu, Anda bisa lari ke kantor perwakilan, di situ otomatis Anda seakan-akan sudah tiba di Indonesia gitu. Itu yang Anda mungkin orang-orang juga perlu menyadari ya. Tapi catatannya satu, namanya kita sudah pernah berada di luar negeri, pemerintah Indonesia kan juga perlu verifikasi ya. Ngapain Anda di luar negeri, apalagi kalau sampai dituduh membunuh majikannya, atau dituduh melakukan kesalahan fatal misalnya di rumah tangga orang gitu kan, sehingga akhirnya diberi hukuman dan sebagainya. Bukti-bukti hukum itu hanya bisa diperoleh oleh pemerintah Indonesia kalau Anda berdokumen. Kalau enggak berarti ada lapisan masalah lagi yang harus diselesaikan. Tapi saya mau mengatakan bukan yang saya sampaikan ini bukan kemudian kita tidak empati ya pada situasi yang dialami teman-teman pekerja migran. Kalau kita tengok coba pekerja migran kita tuh rata-rata dari daerah mana sih di Indonesia sih, kantong-kantong asal pekerja migran. Kita coba tengok sistem suasana di tempat mereka tinggal seperti apa saja.
Sejauh yang kamu lihat, kota mana saja, Nadila, atau daerah mana saja yang paling banyak mengirimkan pekerja migran? Kalau aku lihat dari Puslitvo BNP 2 TKI tahun 2019, Ibu Dina, mungkin aku bisa sebutin kabupaten atau kota di Indonesia yang jadi sumber daerah-daerah asal PMI ya, Ibu ya. Ya, gitu. Yang paling banyak itu Indramayu. Lalu yang kedua tuh Lombok Timur. Yang ketiga Cirebon. Keempat Cilacap. Ada Lombok Tengah juga, Ponorogo, Lampung, Blitar, Kendal, Subang, Tulung Agung, Malang, Brebes, Banyuwangi, Pati. Itu 15 teratas, Bu Dina. Nah, kalau kita lihat daerah-daerah yang marak ya kegiatan pergi ke luar negeri untuk mencari kerjaan ini, memang daerah yang jarang lapangan kerja kan. Daerah yang ada di Jawa tetapi budayanya sebenarnya kan budaya pertanian ya, tapi lahan pertaniannya sudah makin nggak ada. Malang contohnya, atau Cilacap, Indramayu itu kan tadinya tempat-tempat yang subur lah tanahnya, yang berhadapan dengan Laut Jawa yang sumber alamnya sangat luas gitu kan, yang orang bisa bekerja sebagai nelayan, istilahnya sekolah nggak perlu tinggi-tinggi pun mereka bisa hidup gitu kan. Nah sekarang udah nggak bisa lagi karena kompetisi semakin tinggi. Jadi akhirnya orang berangkat. Artinya memang di dalam negeri ada masalah sih penyediaan lapangan kerja gitu. Dan kita perlu mengetahui bahwa menyediakan lapangan kerja itu memang bukan pekerjaan yang sederhana. Bukan pekerjaan yang semalam jadi gitu ya. Karena semakin dunia itu terbuka, tandanya dunia terbuka apa sih? Mungkin ada yang bertanya tandanya dunia terbuka apa? Anda makin sering lihat produk luar negeri beredar di dekat rumah kita lah. Anda ke supermarket gitu lihat barang, loh ini kok buatan dari negara ini gitu. Kok ini ternyata bukan dibuat di Indonesia ya, ini diproduksi dari sini. Ada jeruk dari Pakistan, ada anggur dari mana gitu kan, apel dari Amerika. Itu artinya dunia terbuka. Nah, dunia yang terbuka itulah yang akhirnya menciptakan berbagai kompleksitas ya, kerumitan sendiri dalam menciptakan lapangan kerja, karena bukan cuman kita mau kerja itu cukup, tetapi apakah lapangan kerja itu bisa bertahan di satu tempat. Nah, itu kapan-kapan kita juga bisa bahas soal investasi itu ya, gimana caranya investasi itu bisa bertahan di satu tempat. Pertanian itu termasuk yang sulit sekali investasinya. Sawit ini misalnya yang ada di belakang, kapan-kapan kita bisa bahas juga kalau teman-teman tertarik. Sektor sawit itu masalah terbesarnya adalah sebenarnya mudah ya, tanah kita cocok untuk bertanam sawit. Dan mungkin karena jarang kompetitornya, sawit itu hanya bisa tumbuh di daerah yang ekuator ya, khatulistiwa. Jadi di seluruh dunia itu kalau nggak di Indonesia, Malaysia, itu di ini, yang dan lahannya luas ya, daerah Afrika dan Amerika Latin. Jadi persis yang dilewati oleh khatulistiwa, khas sekali kebutuhan jenis tanahnya. Tapi masalahnya kita nggak bisa sembarangan lagi membuka lahan sawit karena ada kampanye-kampanye global di tingkat internasional untuk membatasi pembukaan lahan baru, bukan hanya untuk sawit, tapi juga untuk yang lain. Nah, sawit ini terkenal kurang ramah lingkungan katanya, karena kalau dia sudah dibuka, ditanam pohonnya, dia akan menyerap semua unsur yang baik dari tanah, sehingga tanah itu kering kerontang dan tandus. Sehingga sesudah beberapa tahun mungkin dipanen, habis itu tanahnya sangat sulit untuk digunakan lagi. Jadi harus ada pengolahan khusus. Nah, kalau orangnya tidak yang mengolah tanah ini tidak cermat, maka yang terjadi adalah kekeringan. Bukan hanya di daerah itu, tapi daerah sekitarnya. Nah, itu misalnya ya, salah satu contohnya. Jadi, Malaysia misalnya yang punya kebun sawit, itu kita perhatikan jumlah lahan sawitnya pun dijaga. Ada
terbatas tertentu. Indonesia juga sekarang sudah dilarang buka lahan sawit baru gitu ya. Sehingga kalau teman-teman yang memang keahliannya atau keterampilannya itu di sektor pertanian, ya harus terus dari waktu ke waktu memperbaiki diri ya, mengembangkan diri gitu. Karena memang lahan kerjanya semakin terbatas gitu. Dan kalau kerja di sawit misalnya, resikonya apa? Nah itu kapan-kapan kita bahas juga, bisa satu segmen sendiri soal pekerja migran sawit, resikonya apa. Karena jangan dibayangkan bekerja di ladang sawit seperti ini, gambar di belakang kelihatannya apa, Nat? Suasananya. Subur, rindang gitu ya Bu ya. Subur, rindang ya. Adem. Tapi in the middle of nowhere gitu. Jauh dari mana-mana. Dan namanya hutan sawit itu hutan yang sangat gelap. Betul. Karena tutupannya itu, ya tadi kamu bilang rindang ya. Tetapi kalau kamu betul-betul berada di kebun sawit itu gelap sebenarnya. Kalau suasana gelap, bisa dibayangkan buat orang-orang yang kurang cocok paru-parunya ya, itu bisa ada efek jangka pendek atau jangka panjang, misalnya mengalami tuberkulosis atau TBC, sakit pernafasan gitu. Belum lagi kalau yang bekerjanya di pestisida. Nah, tanaman ini kan karena rimbun ya, banyak gulma ya, banyak tanaman-tanaman pengganggu di sekelilingnya yang ikut menyerap zat-zat dari bumi yang bagus itu, sehingga buahnya menjadi tidak maksimal. Makanya terus di pestisida. Lah, nyemprot pestisida itu kan risikonya ke tubuh. Orang kerja maksimal di ladang sawit untuk pestisida itu nggak bisa dia kerja 8 jam sehari, habis itu paru-parunya. Itu loh. Belum lagi yang pembibitan misalnya, atau yang bagian panen, itu juga risikonya sendiri. Jadi setiap pekerjaan pada dasarnya samalah, mau di dalam mau di luar negeri pasti ada risiko. Pertanyaannya apakah risiko itu dilindungi atau bisa membuat kamu terlindungi atau enggak gitu. Kalau dia di Indonesia aturannya jelas kan, bisa dipantau juga oleh pemerintah lah. Kalau dia kebun sawitnya di negara lain, bahkan yang sekarang katanya ada tren pekerja sawit Indonesia dari Nusa Tenggara Timur dibawanya sampai ke Gabon gitu. Tahu nggak teman-teman Gabon itu di mana? Aku enggak, Ibu. Aku aja enggak. Makanya berapa kali naik pesawat gitu baru bisa sampai ke sana gitu. Berapa puluh jam harus ditempuh baru bisa sampai ke sana. Masih masuk ke dalam hutannya pula kan, bukan di kota gitu. Jadi kita tidak boleh gelap mata ya. Ketika bicara soal lapangan pekerjaan, memang di mana-mana lapangan pekerjaan sulit. Tetapi kalau kita sampai memutuskan untuk berangkat ke luar negeri, berangkatlah secara aman. Itu sih Nadila. Betul Ibu. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, kita bicara harus terdokumen ini bukan berarti kita tidak empati Ibu ya, tapi ya ini jadi tanggung jawab negara juga untuk melindungi warga negaranya gitu ya Bu ya. Gimana biar mereka tuh terlindungi juga. Jadi tanggung jawab negara juga untuk memastikan warga negaranya pergi secara terdokumen gitu ya Bu ya. Nah, betul. Nah, itu yang sekarang dibenahi ya. Jadi saya dikasih tugas bersama teman-teman di BP2MI, di Kemenko Maritim, itu merasa betul ini tugas yang tidak sederhana. Sangat rumit karena memang negara harus hadir, tetapi lembaga yang pertama dari segi masyarakatnya sendiri ya, tradisi untuk berangkat ke luar negeri, saya sampai bilangnya tradisi gitu. Yang udah kebiasaan turun-temurun di sejumlah tempat, itu mereka pengen cari kerja di luar negeri. Karena kalau pergi ke Jakarta udah pasti kalah saing, misalnya gitu kan, udah pergi ke luar negeri aja. Itu satu. Kalau hasrat orang tuh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk melihat resiko yang kurang baik, berarti itu kan tantangan ya. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran itu banyak sekali, bukan cuma BP2MI. BP2MI itu malah sebagian besar operasional ya tugasnya, tetapi fungsi regulasi misalnya saat ini masih ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya untuk nelayan. Kemudian ada juga Kementerian Perhubungan untuk nelayan tapi kapalnya gitu kan.
Jadi kalau kita bicara soal perlindungan pekerja migran, menyelaraskan apa yang ada itu memang ternyata lebih rumit daripada yang dibayangkan. Tapi sedang diupayakan ya berbagai cara untuk mendekatkan pemerintah kepada pekerja migran. Sedang coba ditumbuhkan terus bagaimana caranya agar secara sistematis muncul sambut bola lah ya istilahnya. Jadi pemerintahnya yang datang ke para pekerja migran untuk kalau memang daerah situ itu apa namanya daerah sana memang terbiasa untuk berangkat ke luar negeri, ya berarti harus ada sistem yang baik gitu kan. Nantilah kapan-kapan mudah-mudahan kalau hasilnya sudah jadi kita bisa share ya. Tapi ini pekerjaan saya mulai aja 2020 ya. Ngajak Nadila kemarin 2021. Dan saya tahu tim Satgas di BP2M ini sudah mulai dari 2019 akhir lah. Saya baru masuk di 2020. Itu pun kita baru menyisir, menyusun sistemnya, menghubungi pihak-pihaknya gitu. Karena sekarang dari Undang-Undang 18 itu 2017 sebenarnya penanggung jawab yang penting juga bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah desa dan kabupaten kota. Nah ini yang berarti kan lowongan-lowongan pekerjaan itu harus diinfokan ke sana, pelatihan-pelatihan untuk persiapan ke luar negeri, termasuk yang saya ceritakan tadi barusan, itu kan harusnya ada di setiap desa gitu. Nah, itu harus dipastikan ada juga sih. Jadi ya itu kerja bersama lah ya, masih nggak mungkin bisa kerja sendiri pemerintah Nadila. Perlu ada kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat, baik ahli maupun lembaga swadaya masyarakat ya, para pemerhati isu-isu migran, LSM lokal juga sangat berperan, lembaga keagamaan juga berperan. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.